Ini adalah satu pertanyaan yang klasik dan sangat penting sampai hari ini. Jika Allah ada, mengapa ada kejahatan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama-tama harus kita pahami bahwa orang yang mengajukan pertanyaan ini mungkin saja orang Kristen, mungkin saja orang bukan Kristen, dan terkadang hal ini disebabkan oleh atau dipicu oleh bukan hanya intelektual, kita ingin tahu apa jawabannya, tetapi juga problem emosional. Misalnya, ada orang yang bertanya, jika Allah ada, mengapa ada kejahatan? Dan sudah tahu apa yang mendorong dia bertanya demikian? Adalah karena misalnya istrinya baru saja ditabrak mati, kecelakaan, oleh karena ada orang yang mabuk dan ngebut di jalanan, menabrak istrinya mati. Seorang suami yang bertanya demikian, jika Allah ada, mengapa ada kejahatan? Karena istrinya baru saja ditabrak mati oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tentu saja membutuhkan respon yang berbeda dengan kalau kita menjawab pertanyaan di kelas, misalnya ketika saya mengajar mahasiswa, dan ada seorang mahasiswa sambil tertawa bertanya, Pak, jika Allah ada, mengapa ada kejahatan? Yang baginya adalah isu intelektual belaka. Sedangkan bagi sang suami tadi, ini adalah isu pergumulan hidup emosional. Saudaraku, oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati ketika mencoba menjawab pertanyaan yang rumit dan multidimensi ini. Pertama-tama kita harus punya hati yang sensitif. Ya, bagi orang yang sedang menderita dan mengalami kejahatan sebagai korban, maka pertanyaan ini seringkali sekali lagi adalah pertanyaan emosional. Dan dalam kasus seperti itu, yang lebih dia perlukan adalah penghiburan, bukan penjelasan. Apapun yang saudara jelaskan kepada saudara kita yang menjadi korban kejahatan seringkali sulit diterima karena itu adalah pergumulan emosional. Jadi dalam konteks seperti itu memang jauh lebih baik kita tidak menjadi orang yang kemudian sok tahu, memberitahu, memberikan penjelasan, tetapi lebih baik kita menunjukkan simpati, empati, dan juga penghiburan kepada korban-korban kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun demikian, ada juga kasus-kasus di mana ada orang yang mempertanyakan jika Allah ada, mengapa ada kejahatan? Ini sebagai sebuah pertanyaan intelektual. Ya, dalam artian bagi orang yang bertanya ini, keberadaan Allah yang maha kuasa dan maha baik itu sepertinya bertentangan dengan keberadaan kejahatan. Keduanya tidak bisa sama-sama benar atau berkontradiksi. Nah, biasanya orang ini berpikir seperti yang dirumuskan pada zaman dahulu, kira-kira begini pola pikirnya. Jika Allah itu maha kuasa, tentu dia mampu menghilangkan kejahatan. Jika Allah maha kasih, tentu dia mau menghilangkan kejahatan. Tetapi faktanya kejahatan bukan hanya ada, tetapi merajalela. Jadi daripada saya percaya Allah yang maha kasih tapi tidak maha kuasa, atau maha kuasa tapi tidak maha kasih, atau percaya pada Allah yang tidak memiliki kedua sifat dan atribut itu, bukankah lebih masuk akal mempercayai Allah tidak ada karena begitu banyak kejahatan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya maksudkan dengan kejahatan di dalam konteks pembahasan singkat ini adalah dua jenis, yaitu kejahatan moral, mencuri, membunuh, merampok misalnya, maupun kejahatan natural, dalam tanda petik disebut kejahatan alamiah, yang dikategorikan demikian karena tidak disebabkan oleh agen moral, misalnya bencana alam, ya, keberadaan sakit penyakit, itu adalah apa yang disebut sebagai kejahatan alamiah karena tidak disebabkan oleh manusia sebagai agen moral misalnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kira-kira jawaban atau minimal tanggapan Kristen terhadap pertanyaan ini? Nah, saya ingin menyatakan di depan bahwa ini adalah pertanyaan yang rumit, multidimensi, ada begitu banyak buku yang tebal yang ditulis untuk membahas masalah ini. Jadi tentu saja tidak memungkinkan bagi kita untuk menjawabnya secara panjang lebar. Selain karena keterbatasan waktu, juga kita nanti akan melihat keterbatasan manusia.
Tetapi minimal kita bisa melihat beberapa prinsip Alkitab untuk menerangi kita dalam memikirkan isu ini. Yang pertama adalah misalnya kita bisa melihat bahwa kejahatan itu ada di tengah-tengah dunia ini, baik itu moral maupun natural, karena manusia diciptakan Allah dengan pilihan-pilihan bebas. Saudara-saudara, dalam Kejadian 3:6 di sana ada satu ayat yang menyatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita tentu saja familiar dengan cerita ini, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dengan kata lain, ayat ini menceritakan tentang dimulainya kejahatan. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam kisah sebelumnya adalah Allah memberikan perintah bahwa semua buah dan yang ada dalam taman ini boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jadi Allah memberikan sebenarnya banyak opsi. Tetapi larangan Tuhan ternyata dilanggar oleh Hawa dan kemudian oleh Adam. Dan itu menunjukkan bahwa Allah dari sejak semula menciptakan manusia dengan pilihan untuk bisa mentaati dia dan termasuk bisa melanggar perintahnya atau tidak taat kepada dia. Maka kalau kita melihat cerita ini yang kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan manusia terus-menerus kepada Allah melalui dosa, ya kita membaca setelah itu Adam menyalahkan Hawa. Karena Hawa yang terlebih dahulu makan, dan kemudian Adam kemudian menyalahkan Hawa ketika dia dituntut oleh Allah, pertanggungan jawabnya. Dan kita melihat kemudian dalam pasal yang keempat, Kejadian dalam kitab yang sama, Kain membunuh Habel. Lameh terlibat dengan poligami. Ya. Jadi munculnya pembunuhan, poligami, dan seterusnya setelah Kejadian pasal yang ketiga, dan seluruh Alkitab berbicara tentang begitu banyak kejahatan, sampai nanti munculnya langit dan bumi yang baru, maka itu semua kita bisa melihat dari perspektif kejahatan muncul karena Allah menciptakan manusia dengan pilihan-pilihan bebas. Ya, pilihan-pilihan bebas. Nah, saudaraku, mungkin saya bisa memberikan contoh cepat. Saya memiliki anak yang juga sudah bertumbuh menjadi remaja. Dan tentu saja sebagai anak yang bertumbuh kembang menjadi seorang remaja, dia memiliki pilihan-pilihan yang bebas yang dia bisa lakukan. Ya, sesudah ketika saya memutuskan untuk memberi dia handphone, gitu ya, dan laptop, ada kemungkinan bahwa anak saya akan kecanduan game online. Oleh karena saya memberikan laptop. Ada kemungkinan itu. Bahkan mungkin kecanduan pornografi. Jadi ketika saya memberikan laptop kepada anak saya atau handphone, itu memang membuka peluang kemungkinan terjadinya dosa atau kejahatan. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya patut disalahkan ya, ketika misalnya anak saya kecanduan game. Khususnya karena anak saya sudah dewasa. Oke. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau anak saya sampai menghabiskan waktu untuk menghabiskan waktunya dengan main game online misalnya atau pornografi, maka penyebabnya adalah dia sendiri. Paling tidak dialah penyebab langsung dari kejahatan atau dosa itu. Dan bukan saya yang menjadi penyebab yang harus dipersalahkan. Karena saya memberikan laptop dan handphone itu untuk tujuan kebaikan. Supaya dia belajar, supaya dia bisa terkoneksi dengan grup teman-temannya, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat bahwa kejahatan itu menjadi mungkin karena Allah memberikan manusia kebebasan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan tanggapan lain? Mungkin kita bisa masuk ke dalam pendekatan yang berbeda, yaitu melihat dari kacamata yang kedua. Yaitu kejahatan ada, saudara-saudara, karena Allah beroperasi atau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Jadi seringkali Allah itu bekerja seperti ya
Kita, saudara-saudara, manusia kita juga melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terkadang mengizinkan hal yang buruk atau dalam tanda petik jahat, ya, itu terjadi pada diri kita atau orang yang kita kasih demi tujuan yang lebih baik, ya, demi tujuan yang lebih baik. Nah, saya percaya bahwa Allah seringkali juga demikian, mengizinkan kejahatan ada di dalam dunia ini demi mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, saya ingin ingatkan bahwa tujuan yang lebih baik itu tidak berpusat pada manusia, diri kita, tetapi berpusat kepada Allah dan kemuliaan Allah. Misalnya, kita membaca dalam kisah tentang Yusuf, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian. Kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepada dia. Istri Potifar berbuat jahat kepada dia, memfitnah dia. Dan juga orang yang ditolong Yusuf juga melupakan dia. Nah, Yusuf mengalami berbagai kejahatan, terutama kita fokuskan saja dari saudara-saudaranya. Tetapi kemudian ternyata Allah merancangkannya demi kebaikan. Dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kejahatan saudara-saudara Yusuf ternyata bisa dirajut sedemikian rupa oleh Allah sehingga mendatangkan kebaikan, sehingga Yusuf sebagai korban kejahatan pada akhirnya justru menjadi pemimpin di Mesir, bisa menyelamatkan bangsa, dan darinya kemudian kita tahu, kemudian lahirlah keturunannya Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kisah Tuhan Yesus Kristus, bukan? Kisah Yusuf dan kisah Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Dalam hal Tuhan Yesus, kisah Rasul pasal yang kedua, misalnya ayat yang ke-23, ini khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Di sana dia berkata demikian tentang Yesus Kristus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, menurut maksud dan rencana Allah, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 23. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Tuhan Yesus Kristus pada saat dia menjadi manusia, kebencian para pemimpin Yahudi, pengkhianatan Yudas, ketidakadilan dari pemerintahan Romawi, sifat pengecut yang ditunjukkan oleh Pilatus, kekejaman dari prajurit Romawi, semuanya itu adalah kejahatan yang mengakibatkan kematian dan kematian Yesus di kayu salib. Tetapi yang menarik, ayat yang ke-23 dari kisah Rasul pasal yang kedua tadi juga menegaskan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Bahwa penyaliban Yesus pun adalah rencana Allah, adalah maksud Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, ternyata semua kejahatan dari manusia ini, di seputar dari penyaliban Yesus, semua kejahatan manusia ini pun berada di bawah kontrol Allah dan dirancangkan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kita bisa membaca dalam ayat yang ke-38 dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, dan seterusnya. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib mendatangkan pengampunan dosa bagi kita yang percaya kepada Dia. Kebangkitan Yesus dari kematian mendatangkan jaminan kebangkitan hidup kekal bagi kita, saudara. Kebangkitan tubuh juga bagi kita sekalian yang percaya pada Dia. Jadi di dalam kisah Tuhan Yesus kita melihat dengan sangat jelas bahwa kejahatan manusia di seputar penyaliban, ya baik itu Pilatus, Yudas, penguasa Romawi, pemimpin Yahudi, semuanya ternyata dipakai Allah juga untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mari kita simpulkan, saudara-saudara. Allah yang maha baik dan maha kuasa, apakah Dia selalu mau dan selalu mampu menghilangkan kejahatan dan penderitaan yang merupakan akibat dari kejahatan adalah penderitaan? Saudaraku, jawaban Kristen adalah tidak selalu. Allah kadang-kadang mengizinkan kejahatan terjadi untuk sebuah maksud yang lebih baik,
untuk sebuah tujuan kebaikan yang lebih besar, saudara-saudara. Dan itu seringkali kita saksikan bahkan di dalam dunia ini. Ya, kalau misalnya saudara memotong kaki saya, itu tentu jahat. Tetapi dalam kasus misalnya saya harus diamputasi dan kaki saya harus diamputasi untuk tujuan kebaikan, yaitu menyelamatkan nyawa saya, maka saya akan bersedia. Ya, kalau ini memang harus jalan satu-satunya, kaki saya diamputasi demi menyelamatkan nyawa saya akan bersedia. Artinya, saya kadang-kadang bisa bersedia mengalami hal yang jahat dalam tanda petik buruk sekali terjadi pada saya asal demi tujuan kebaikan. Dan kita melihat bahwa demikian pula dengan Allah, kejahatan yang terjadi dalam dunia ini semua dirancangkan untuk kemuliaan Allah pada akhirnya dan untuk tujuan kebaikan yang berpusat kepada Allah. Sampai di sini saya tidak menjawab dan memang tidak berniat menjawab dalam ceramah singkat ini untuk menjawab pertanyaan, kalau gitu mengapa istri saya misalnya ditabrak mati oleh orang yang mabuk? Misalnya kalau ada seorang suami yang bertanya demikian. Mengapa Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi? Mengapa orang yang mabuk itu tidak dicegah saja misalnya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak sedang menjawab kasus demi kasus seperti itu. Dan seringkali di dalam kasus demi kasus seperti itu, kita harus jujur mengatakan kita tidak mengetahui jawabannya. Kita tidak mengetahui jawabannya. Sebagaimana Ayub yang mengalami penderitaan karena kejahatan alamiah dan kejahatan moral. Pada saat Ayub mengalaminya, dia tidak tahu. Dan Allah bahkan tidak memberikan jawaban kepada Ayub. Allah bahkan menunjukkan bahwa Ayub terbatas. Ya, dengan kalimat misalnya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kata Allah di dalam Ayub 38 ayat yang keempat. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi seringkali memang dalam kasus-kasus kita mengalami kejahatan dan penderitaan, kita harus belajar taat dan percaya kepada Allah di tengah ketidakmengertian kita. Dan ketika kita ditanya oleh orang, misalnya dalam kasus-kasus kejahatan yang mereka alami, atau penderitaan yang mereka alami, kita harus belajar untuk merendahkan diri dan belajar rendah hati untuk juga bisa berkata, saya tidak tahu persisnya apa maksud dan rencana Allah. Tetapi yang kita bisa tahu dan yakini adalah bahwa Allah tidak pernah mengizinkan kejahatan demi keburukan. Dan khususnya bagi umatnya, orang-orang yang mengasihi dia, saudaraku, semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu dirancang Allah untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita bisa meyakini itu karena Kristus sendiri, Allah yang menjadi manusia, telah datang ke dalam dunia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan dia rela mengalami kejahatan sehingga mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan karena Allah mengasihi kita sampai rela mati bagi kita, maka kita belajar percaya di tengah realitas kejahatan dan penderitaan yang kita alami, kita belajar percaya kepada Allah bahwa Dia tetap mengasihi kita, menyertai kita, dan merancangkan itu semua demi kebaikan. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah penghiburan kita yang diberikan oleh karya Kristus. Allah menghibur kita di tengah kejahatan dan penderitaan, bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Bahwa Dia sendiri berkorban bagi kita di tengah dunia yang penuh penderitaan. Terima kasih. Saya kira saya ingin akhiri sampai di sini dan kita mungkin bisa melanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Pak Tony. Ya, terima kasih banyak buat penjelasan dari hambanya Pak Bejoli malam hari ini yang sudah memaparkan buat kita semuanya, yaitu jika Allah ada, mengapa ada kejahatan? Dan pastinya banyak rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaan maupun juga menyampaikan komentar kita kepada kita malam hari ini. Dan kita langsung saja karena waktu ya Pak, begitu cepat berlalu. Langsung saja kita di pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapa Allah tidak menghentikan kejahatan manusia semuanya sekarang? Mungkin itu Pak. Dan kalau disambung lagi, jika Allah itu baik, maha baik dan maha kuasa, bukankah seharusnya Dia tidak akan membiarkan kejahatan tetap merajalela sampai sekarang? Dan jika Dia membiarkan,
membiarkannya, bisa jadi dia tidak maha baik dan tidak maha kuasa, mungkin gitu Pak. Baik. Dari pertanyaan sebenarnya sebagian dari pertanyaan itu tadi sudah saya jelaskan. Saya minta maaf Pak, suaranya kok bergema ya. Ya, baik. Ya, sebenarnya sebagian dari pertanyaan itu tadi mungkin sebenarnya sudah saya singgung, dan kalau diperhatikan ada sebagian jawaban saya di sana. Tapi mungkin pertanyaannya adalah begini ya. Mengapa Allah tidak menghentikan kejahatan manusia sekarang? Misalnya orang yang mencuri, mabuk-mabukan, ngebut sampai nabrak orang, kira-kira begitu ya Pak ya. Kenapa tidak semuanya itu dihentikan begitu ya? Nah, sudah ada beberapa jawaban yang bisa kita tawarkan. Pertama adalah kalau Allah harus menghentikan semua kejahatan manusia saat ini, maka itu berarti Allah juga harus mencabut semua kebebasan manusia. Ya, manusia saat ini adalah manusia yang telah berdosa, tetapi mereka memilih berbuat dosa di dalam kebebasan mereka. Ya, walaupun dari perspektif lain mereka diperbudak oleh dosa, terikat oleh dosa. Jadi kalau Allah harus menghentikan semuanya, berarti Allah harus melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan, yaitu mencabut semua kebebasan dan menjadikan justru manusia itu tidak bisa bertanggung jawab. Coba bayangkan kalau misalnya ada orang yang mencuri, ketika dia ingin mencuri, tangannya tiba-tiba dihentikan Allah, kram, pikirannya langsung diubah oleh Allah begitu ya. Maka justru pencuri ini tidak bisa bertanggung jawab, karena selalu dicegah. Tapi kalau dia kemudian misalnya dia mencuri, dia masih bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, dia bisa dituntut ya. Dan Allah, kita harus ingat, bukan membiarkan kejahatan merajalela begitu saja. Itu tidak benar. Sudah di dalam Alkitab sangat jelas bahwa Allah saat ini membatasi kejahatan. Dan ini sudah pernah saya sampaikan beberapa kali. Pertama melalui pemerintah. Dalam Roma pasal yang 13 tidak percuma ya pemerintah menyandang pedang. Jadi Allah menetapkan pemerintah sebenarnya untuk membatasi kejahatan, untuk memberikan hukuman misalnya pada orang yang jahat. Bukan cuma itu, saudara-saudara, gereja, umat Tuhan, yaitu kita orang Kristen, seharusnya juga merupakan agen-agen Allah untuk membatasi kejahatan di dalam dunia ini. Terus sebabnya kita disebut sebagai garam dunia. Fungsi dari garam itu bukan hanya memberi rasa pada zaman dahulu, tapi fungsi dari garam itu juga adalah mencegah pembusukan. Nah, seharusnya kehadiran orang Kristen, ya, kehadiran orang Kristen itu seharusnya juga membatasi dan mencegah pembusukan moral di sekitarnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda bekerja di sebuah tempat atau institusi, kehadiran saudara paling tidak bisa membatasi korupsi di tempat itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana sebenarnya Allah bekerja di tengah dunia ini membatasi kejahatan. Nah, bisakah Allah menghilangkan kejahatan sepenuhnya? Itu pertanyaannya mungkin yang terkait dari tadi dipertanyakan. Tentu saja bisa. Dan Allah sudah memiliki rencana itu. Yaitu ketika Kristus datang kali kedua, dan kemudian memberikan penghakiman, dan kemudian langit dan bumi yang saat ini akan berlalu, dan kemudian ada langit dan bumi yang baru, dan manusia, orang yang percaya, hidup dalam tubuh kebangkitan, 1 Korintus pasal yang ke-15, di langit dan bumi yang baru, Wahyu 21, di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi dosa dan kejahatan, dan tidak ada kematian. Jadi kalau ditanya apakah Allah bisa menghilangkan kejahatan sepenuhnya, jawabannya bisa. Nanti dia akan melakukannya, saat ini dia membatasinya. Kira-kira demikian Pak, jawaban cepat saya. Wow, sangat lengkap jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya kebaikan yang bisa didatangkan melalui kejahatan ketika Allah mengizinkan kejahatan itu ada, Pak? Baik, ini ada satu hal yang tadi saya sudah sampaikan, kita tidak sempat mengeksplorasi lebih jauh, saudara-saudara, karena keterbatasan waktu, saudara-saudara. Kalau ditanya apa kira-kira kebaikan yang bisa Allah datangkan melalui dia mengizinkan begitu banyak kejahatan yang ada di dalam dunia ini, saudara, kita mungkin bisa berpikir beberapa hal yang juga dinyatakan di dalam Alkitab, ya, beberapa prinsip, saudara-saudara.
Anda mungkin masih ingat tadi saya menjelaskan dua jenis kejahatan. Pertama, kejahatan moral, mencuri, membunuh. Kejahatan natural atau alamiah, gempa bumi, sakit penyakit, COVID-19 misalnya. Susah apa yang bisa Allah datangkan? Hal baik apa yang bisa Allah datangkan dengan mengizinkan hal ini? Misalnya di dalam kasus pandemi COVID-19 ini, salah satunya adalah menolong kita untuk rendah hati misalnya. Ya. Jadi Allah sengaja kadang-kadang bisa saja mengizinkan sesuatu terjadi yang tidak baik, yang menderita, membuat kita menderita, untuk menolong agar kita tidak sombong, mencegah agar kita tidak sombong, misalnya. Nah, Paulus tentu saja adalah orang yang menyatakan hal itu. Mengapa Paulus memiliki duri dalam daging, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, supaya aku jangan meninggikan diri, ya, kata Paulus. Jadi supaya tidak sombong, kadang-kadang kita mengalami penderitaan. Penderitaan kaitannya dengan kejahatan adalah penderitaan merupakan akibat dari kejahatan. Jadi kadang-kadang kita mengalami kejahatan dan karena itu menderita dan itu menolong kita untuk sadar akan keterbatasan diri dan tidak sombong. Aspek lain atau mungkin bukan aspek tetapi manfaat lain yang seringkali terjadi adalah bahwa kejahatan dan penderitaan itu bisa menolong kita untuk mendekat kepada Allah. Ya. Jadi bagi sebagian orang justru saudara-saudara, realitas kejahatan dan penderitaan membawa mereka jauh dari Tuhan. Bagi sebagian orang. Tetapi bagi sebagian yang lain, sebenarnya ketika kita mengalami kejahatan dan penderitaan, itu justru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Membawa kita berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita tahu itu yang terjadi juga dalam kasus misalnya pandemi COVID-19 ini. Jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali faktor lainnya. Mungkin ada contoh lain. Ada yang berkata, Pak, tetapi itu kan COVID-19, dalam arti itu kejahatan natural, alamiah, sakit penyakit. Bagaimana dengan seorang yang misalnya mengalami kejahatan moral, Pak? Jadi misalnya ada kecelakaan, keluarganya atau keluarganya mati dibunuh, apa yang bisa dia peroleh? Kebaikan apa yang bisa dia peroleh dari hal seperti itu? Nah, kita tahu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai 30 ada satu kebaikan yang pasti yang bisa yang selalu diberikan oleh Allah bagi kita, orang yang mengasihi Dia, khususnya kalau kita orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Yaitu kita diubah semakin serupa dengan Kristus. Terkadang kejahatan kita alami, Tuhan izinkan juga itu menjadi sebuah konteks di mana kita belajar untuk serupa dengan Kristus. Misalnya, kita belajar untuk menyatakan pengampunan. Kita belajar untuk menyatakan kemurahan, anugerah yang Allah sendiri berikan kepada kita ketika Dia mengampuni kita. Dan kita menyalurkan pengampunan itu kepada orang yang berbuat jahat terhadap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi seringkali kejahatan yang Tuhan izinkan menjadi konteks juga bagi kita untuk dilatih di dalam kekudusan. Untuk dibentuk di dalam kekudusan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, agar kita bisa menyatakan pengampunan Allah misalnya, itu menjadi sebuah konteks di mana kita belajar menjadi serupa dengan Kristus melalui anugerahnya. Nah, ada banyak sekali alasan-alasan atau mungkin juga manfaat-manfaat yang bisa muncul dari ketika kita mengalami kejahatan dan penderitaan. Dan saya pikir tadi saya memberikan sedikit contoh untuk memberikan ilustrasi saja dan beberapa prinsip Alkitab. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, seringkali dalam situasi tertentu, khususnya ketika kita mengalami kejahatan dan orang lain mengalami kejahatan dan penderitaan, seringkali pada saat itu dialami, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa sebenarnya maksud Tuhan. Dan kita belajar percaya dan berserah kepada Dia. Seperti dalam kasus Ayub misalnya. Mungkin itu dulu Pak, tanggapan saya Pak. Ya, ada yang bertanya seperti ini Pak. Sebenarnya sumber kejahatan itu dari mana ya Pak? Apakah dari iblis atau kehendak manusia yang menyebabkan adanya kejahatan? Karena selama ini ketika orang berbuat jahat yang disalahkan iblis. Ketika orang berbuat jahat banyak hal. Jadi kalau dari Pak Bejo sendiri menanggapi pertanyaan ini seperti apa Pak? Ya, pertanyaan ini mungkin bisa dipilah-pilah begitu ya. Misalnya kalau bicara tentang dari mana asal muasal
kejahatan pertama atau dosa pertama, kita tahu sebelum manusia jatuh dalam dosa, malaikat telah jatuh terlebih dahulu. Dan kemudian Lucifer, iblis. Jadi memang sebelum kejatuhan manusia, ada kejatuhan malaikat. Kalau kita bicara tentang pertama kali dosa berasal. Oke, tetapi kalau kita bicara tentang saat ini, ketika kita hidup dalam dunia ini, dan kemudian dari mana sih munculnya misalnya dosa-dosa moral misalnya, atau kejahatan moral, saya kira Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa itu muncul dari diri kita sendiri. Keinginan yang dibuahi. Ya, kata firman Tuhan. Jadi karena keinginan-keinginan dosa kita yang kemudian dibuahi melahirkan perbuatan, saudara. Jadi saya kira tidak tepat untuk kita menyalahkan iblis atau menyalahkan setan kalau kita berbuat dosa, ya. Tetapi yang lebih tepat adalah bahwa kita bertanggung jawab atas dosa kita, dan kalau kita adalah umat Tuhan, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, kita mengakuinya dan kita memohon ampun dari Tuhan serta bertobat darinya. Saya pikir itu Pak jawaban cepatnya. Iya, ada satu pertanyaan dari YouTube Pak. Jadi saya sudah bertobat dan berbalik kepada Tuhan dari masa lalu yang jahat, hawa nafsu, dan kadang-kadang masih terbayang akan pikiran tersebut. Dan saya masih merasa bersalah akan hal ini. Mungkin ini yang dialami oleh banyak orang. Jadi dosa masa lalu yang sampai sekarang masih teringat, dan itu merupakan ketakutan tersendiri. Dari hambanya Pak Bejoli sendiri, bagaimana menanggapi hal ini Pak? Baik, ini juga merupakan pertanyaan yang saya coba pilah. Ya, pertama, bagaimana dengan dosa masa lalu? Ya, bagi saya Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa Kristus telah mati memberikan pengampunan dosa bagi dosa-dosa kita masa lalu dan bagi dosa-dosa kita masa depan. Jadi kita harus percaya bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib itu cukup untuk mengampuni semua dosa kita yang lampau, yang saat ini, dan masa depan. Oke. Oleh karena itu, saran saya adalah kita jangan membiarkan diri kita untuk terus dibelenggu oleh kesalahan masa lalu. Ya. Kita harus percaya pada anugerah Tuhan bahwa Dia telah mengampuni kita sehingga kita bisa berfokus pada masa depan. Kita bisa berfokus kepada masa depan, yaitu kita menjalani hidup, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Nah, itu satu hal. Hal lainnya adalah bagaimana dengan kalau kita masih bergumul, kebiasaan dosa masa lalu masih terbawa sampai saat ini, setelah kita menjadi orang Kristen. Mungkin itu pertanyaannya. Tadi saya lihat pertanyaannya, apakah Tuhan izinkan? Well, tentu saja, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kontrol Allah dan kendali Allah. Semuanya. Termasuk ketika saya berbuat dosa, apakah Allah tahu? Tentu saja Dia tahu, Dia Maha tahu. Apakah ini berada dalam kendali Allah? Tentu saja dalam kendali Allah. Emang siapa lagi yang mengendalikan dunia ini kalau bukan Allah? Kira-kira begitu. Tetapi bahwa Allah mengontrol dunia ini bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas perilaku dosa kita. Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, saya mendorong saudara untuk lebih berfokus pada pertama, pertumbuhan rohani. Jadi saran saya adalah jangan berfokus kepada dosa, ya, baik itu pergumulan masa lalu atau misalnya saat ini saya kok masih terus berusaha, tapi berfokuslah pada pertumbuhan rohani. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dimampukan untuk lepas dari belenggu dosa, dan semakin kita dimampukan juga untuk oleh anugerah Allah lepas dari belenggu rasa bersalah masa lalu, karena Kristus sudah melepaskan kita. Nah, di dalam pergumulan ini tentu saja kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa tergoda oleh dosa, tetapi itu adalah ciri dari kehidupan Kristen. Siapa di antara kita orang Kristen yang tidak bergumul dengan dosa? Saudara-saudara, kita semua bergumul dengan dosa, dan justru kesadaran atau kepekaan yang tinggi akan dosa itu adalah salah satu ciri pertumbuhan rohani. Bahwa kita peka sekali ketika kita masih punya pikiran-pikiran hawa nafsu yang buruk. Kita peka sekali dan akhirnya kita menyadari. Jadi saran saya adalah ketika kita mengalami itu, berdoalah kepada Tuhan, percayalah pada kasih Kristus dan pengampunannya, bertobatlah, dan mohon Tuhan memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Kira-kira itu Pak, tanggapan cepat saya. Wow, ini luar biasa ya, semua dijawab dengan begitu cepat.
Dan karena waktu juga begitu cepat ya Pak, dan ini merupakan pertanyaan terakhir buat kita semuanya. Kita tahu bahwa banyak orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahkan setia mengiring Tuhan, tetapi masih banyak yang, bukan masih banyak ya, seringkali kita mendapat berita bahwa mengalami korban dari kejahatan. Dan mungkin hambanya bisa menyampaikan kepada kita, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa orang Kristen misalnya mengasihi Tuhan bisa menjadi korban kejahatan? Itu ya Pak pertanyaannya. Ya, benar banget. Jadi baik. Mengapa orang percaya yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan masih saja bisa menjadi korban dari kejahatan? Mungkin tanggapan cepat saya pertama adalah jangankan kita orang percaya, Tuhan Yesus saja yang sempurna dan datang ke dalam dunia yang tidak berbuat dosa sama sekali, itu pun mengalami kejahatan. Ya, kejahatan dari pemuka agama Yahudi, kejahatan dari penguasa Romawi, ya, yang tadi saya sebutkan, kejahatan dari Yudas, kejahatan dari Pilatus. Jadi kita melihat, tadi sudah saya jelaskan bahwa kejahatan adalah karakteristik yang ada di dalam dunia ini karena Allah menciptakan manusia dengan pilihan bebas. Jadi Allah memang tidak pernah menjanjikan kita untuk terbebas dari kejahatan dan penderitaan selama di dunia ini, karena memang kita sedang hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, yang dipenuhi dengan manusia yang berdosa, yang bukan hanya kita bisa menjadi korban kejahatan, tetapi kita pun bisa menjadi pelaku kejahatan dan orang lain menjadi korbannya. Betul tidak? Jadi kadang-kadang kita suka bertanya mengapa saya jadi korban kejahatan, tapi kita lupa bahwa kita pun kadang-kadang menjadi pelaku kejahatan terhadap orang lain. Ngomongnya kasar dan pedes banget gitu ya, melukai hati orang lain, tapi kita nggak sadar gitu. Dan orang lain jadi korbannya. Dan orang yang kita sakiti itu juga bertanya-tanya, mengapa saya jadi korban kejahatan? Padahal yang menyakiti juga orang Kristen misalnya. Saudaraku, kita hidup dalam dunia yang berdosa, di mana manusia itu melakukan dosa, ya, dan itulah sebabnya kita masih bisa menjadi korban, bahkan pelaku kejahatan. Itu adalah tanggapan cepat. Oleh karena itu sebenarnya saya kira prinsip yang lebih penting adalah bagaimana agar kita itu bertumbuh di dalam Tuhan dan kita hadir sebagai terang, membatasi kejahatan di sekeliling kita, dan bagaimana kita juga bertumbuh dalam Tuhan sehingga kita juga semakin berkurang dosa dan kejahatan kita dan semakin bertumbuh dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan kekudusan. Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari kejahatan dan penderitaan. Tidak ada janji seperti itu di dalam Alkitab bagi orang percaya. Tapi Allah menjanjikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Itu yang Allah janjikan. Terima kasih. Wow, intinya adalah bagaimana kita tetap menjadi umat yang senantiasa setia dalam Tuhan, bahkan menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Jadi membawa terang buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjabarkan malam hari ini. Masih banyak pertanyaan, tetapi karena waktu juga kita cukup terbatas, hanya 30 menit. Dan perlu juga saya sampaikan, esok hari kita akan kembali live dengan topik yang berbeda pastinya, yaitu mungkinkah menginjili tanpa konsekuensi. Wow, ini akan disampaikan oleh hambanya Pak Samuel Sugiarto. Saya mengajak kembali buat rekan-rekan untuk menyaksikan program live dari Bara Digital Ministry esok hari. Baik, kita langsung saja di acara terakhir yaitu doa. Saya persilakan kepada hambanya untuk mendoakan buat setiap rekan-rekan, baik yang sedang mengalami pergumulan saat ini dalam keluarga, dalam studi, maupun juga kesehatan mereka di tengah kondisi virus yang ada saat ini, supaya Tuhan menyertai dan melindungi. Saya persilakan kepada hambanya Pak Bejoli untuk menolong kita dalam doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dan sekali lagi memohon kemurahan-Mu. Di tengah-tengah kami hidup, di tengah pergumulan penderitaan yang dialami oleh banyak orang, termasuk umat-Mu, termasuk diri kami Tuhan, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang menolong kami untuk tetap percaya, untuk tetap berserah dan mentaati-Mu, berjalan kadangkala dalam ketidakmengertian. Tuhan, tolong kami supaya kami juga terus bertumbuh di dalam Engkau. Khususnya di dalam momen-momen ketika kami mungkin mempunyai waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran.
sehingga kami juga makin dilepaskan, terutama dari kejahatan kami sendiri. Dan biarlah kehadiran kami juga boleh membatasi kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Ketika kami menyatakan kasih, pengampunan, dan juga kami menjadi saluran berkat, tolonglah kami ya Tuhan, untuk juga boleh Engkau pakai demi kemuliaan-Mu untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini dan bergumul mungkin menjadi korban kejahatan dan penderitaan yang begitu dahsyat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan sendiri yang memampukan untuk boleh tetap bertumbuh, memegang teguh kasih Tuhan di tengah realitas ini, dan bahkan tetap menjadi saksi Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Bejoli yang sudah menolong kita menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita mengucap syukur semua bisa berlangsung dengan baik. Dan sampai jumpa di esok hari dengan topik yang berbeda pastinya, yaitu mungkinkah menginjili tanpa konsekuensi, yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Samuel Sugiarto. Saya mengajak kembali rekan-rekan untuk kembali menyaksikan program dari Bara Digital Ministry esok hari. Bersama saya, Boaz Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.